Di awal-awal Yayu ini tidur, tidak ada keanehan apapun. Lalu berjalannya waktu pada sekitaran jam 1 dini hari. Dia ini mendengar ada suara anak kecil ini yang bermain. Jadi anak kecil ini kok banyak ya? Akhirnya Yayu ini riep-riep membuka matanya. Setelah dia ngucep-ngucep matanya, Yayu ini baru yakin kalau itu benar-benar 4 orang anak kecil ini sedang bermain permainan jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah, di mana kisah ini datang dari rencang kita bernama Yayu yang berdomisili di salah satu kota di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Mbak Yayu ini menghendaki agar nama kotanya ini disamarkan. Karena ada permintaan tersebut, baik kita akan sebut saja kotanya ini dengan kota A. Intinya ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Mbak Yayu ini menceritakan dari awal kisahnya ini semenjak Mbak Yayu kecil sampai Mbak Yayu ini dewasa. Nah, nantinya di akhir cerita semuanya ini menjadi jelas, terang dan terkuak bahwa ada satu misteri, di mana misteri ini sebelumnya ini menyelimuti dari lingkaran keluarga Mbak Yayu ini, dan ini berkaitan dengan satu simbahnya, eyangnya yang bernama Eyang Cokro. Baik seperti apa kisah selengkapnya dari Mbak Yayu ini, dan tentunya Mbak Yayu ini punya harapan. Dari kisah ini kita semua nantinya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mbak Yayu ini alami, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena segmen pengalaman hidupmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, jadi kisah ini dituturkan oleh satu rencang kita bernama Rahayu, di mana Rahayu ini biasa dipanggil dengan nama panggilan Yayu. Nah, pada masa sekarang di tahun 2024, Yayu ini tinggal di salah satu kota di mana saya sebut saja di sini nama kotanya ini dengan sebutan kota A. Karena seperti yang saya singgung di depan, Yayu ini menghendaki agar nama kotanya ini disamarkan ataupun tidak disebutkan. Intinya ada di wilayah sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Oke, di awal kisahnya, Yayu ini lahir di kota A tersebut dan tinggal di satu rumah, di mana rumah ini dihuni oleh bapaknya Yayu yang bernama Pak Utomo, lalu ibu dari Yayu yang bernama Bu Ase, dan eyang putrinya yang bernama Eyang Suminah. Nah, semenjak Yayu ini lahir rencang semua, Yayu ini tidak pernah bertemu ataupun mengenali sosok dari eyang kakungnya, di mana eyang kakungnya ini bernama Eyang Cokro, yaitu suami dari Eyang Suminah, karena Eyang Cokro ini sudah meninggal jauh ini sebelum Yayu ini lahir. Nah, Yayu ini cuma bisa melihat sosok Eyang Cokro dari beberapa foto peninggalan beliau di rumah tersebut. Dan menurut penuturan Yayu ini, bapak dari Yayu, semenjak Yayu ini kecil, ini jarang sekali menceritakan seperti apa sosok dari Eyang Cokro ini semasa hidupnya. Jadi benar-benar Yayu ini tidak mengenali Eyang Cokro ini, selain Yayu ini melihat wajahnya saja melalui foto. Nah, berjalannya waktu di tahun 2007,
Yayu ini sudah menginjak duduk di bangku kelas 3 SD, di mana pada saat itu bapak dari Yayu ini mulai merintis sebuah usaha, di mana usaha dari bapak Yayu ini bergerak dalam bidang penjualan pakaian. Jadi usaha ini dirintis oleh bapaknya Yayu tidak di kota A di sekitaran Jogja itu, akan tetapi di Jakarta, di salah satu pasar, di mana pasar ini hampir semua orang ini yang ada di Indonesia tahu, yaitu pasar Tanah Abang. Banget terkenalnya pasar ini gitu loh. Nah, jadi Yayu ini kondisinya ditinggal dengan ibunya, dengan eyang putrinya ini di kota A, bapaknya ini ada di Jakarta. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu ketika Yayu ini duduk di kelas 6 SD, usaha dari bapak Yayu ini berkembang dengan pesat. Dan bapak dari Yayu ini sudah bisa beli satu rumah yang cukup sederhana di wilayah sekitaran dari Tanah Abang ini, dan punya keniatan untuk memboyong Yayu dan istrinya Bu AC ini untuk tinggal di Jakarta bersama dengan bapaknya Pak Utomo ini. Jadi bapak Yayu ini pun akhirnya pulang ke kota A yang ada di Jogja ini dan menginfokan, memberitahukan keniatannya tersebut kepada istrinya, kepada Yayu dan ibunya, eyang putrinya yang bernama Eyang Suminah tadi. Setelah dirembuk dengan matang, didiskusikan secara keluarga, akhirnya disepakatilah kalau Yayu ini pindah ke Jakarta dengan ibunya, menemani bapaknya. Jadi kondisinya Eyang Suminah ini ditinggal sendirian, dan pada saat itu bapak dari Yayu ini pun menugaskan salah satu warga, dalam artian warga ini disuruh untuk menemani Eyang Suminah ini untuk ya bersih-bersih rumah, untuk membantu segala keperluan yang dibutuhkan oleh Eyang Suminah ketika menjalani hidup seorang diri gitu, sendirian di kota A tersebut. Berjalannya waktu, ketika Yayu ini tinggal di Jakarta, Yayu ini SMP itu, kondisi dari Eyang Suminah ini masih sehat walafiat. Jadi walaupun sudah lansia, akan tetapi beliau ini benar-benar sehat. Jadi seringkali Yayu ini mendapati kabar kalau Eyang Suminah ini masih melakukan aktivitas-aktivitas, masih sering ke pasar ini dengan berjalan kaki. Nah, pada waktu itu, waktu ini pun berjalan. Usaha dari bapak Yayu ini semakin berkembang, hingga pada akhirnya di tahun 2017, Yayu ini sudah duduk di bangku perkuliahan. Dan Yayu ini sudah bisa cari uang sendiri pada waktu itu. Jadi seperti pekerjaan sampingan, selain dari pekerjaan utamanya sebagai seorang mahasiswi di salah satu kampus yang ada di sekitaran Jakarta juga. Jadi usaha Yayu ini adalah membuat kerajinan tangan, craft, seperti souvenir, merchandise, yang dipesan orang-orang ini untuk hajatan, untuk pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi Yayu ini sudah bisa cari uang sendiri dan bapak ibunya ini bangga. Nah, di tahun itu, 2017, ada satu momen di mana Yayu ini mendapati kabar dari orang tuanya kalau Eyang Suminah ini sakit. Akhirnya bapak dari Yayu ini menugaskan istrinya, Bu AC ini, untuk kembali ke kota A yang ada di sekitaran Jogja. Ditugaskan untuk merawat ibunya, Eyang Suminah ini. Akhirnya ibu dari Yayu ini pun ke sana. 1 bulan berjalan, setelah ibu dari Yayu ini merawat Eyang Suminah, ibunya ini memberi kabar kepada Yayu, kepada bapaknya, kalau Eyang Suminah ini sakitnya udah agak parah. Nah, secara otomatis bapak Yayu ini pun pulang ke kota A tersebut untuk menengok ibunya. 1 minggu di sana, bapak dari Yayu ini pun mengabari Yayu. Intinya, "Duk, kamu pulang ya ke kota A. Ini Eyang kok sakitnya semakin parah gitu. Jadi kamu izin dulu kuliahnya. Gimana?" Nah, akhirnya Yayu ini pun nurut gitu. "Iya Pak, Yayu nanti pulang ke kota A gitu." Jadi Yayu ini mau ngurus perizinannya dulu di kuliahnya itu. Nah, setelah izin ini pun diurus, Yayu ini pulang sendirian ke kota A dari Jakarta, naik kereta api.
Sesampainya di sana ini menjelang sore hari, ketika Yayu udah di depan rumah dari Eyang Suminah, eyangnya, Yayu ini benar-benar kaget. Karena rumah dari eyangnya ini udah ramai banget. Jadi banyak sekali orang yang ada di situ. Nah, disitulah Yayu ini tahu kalau eyang putrinya, Eyang Suminah ini udah meninggal dunia. Nah, secara otomatis di situ Yayu ini bersedih, Yayu ini nangis gitu kan, dan ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Nampak beberapa warga cukup banyak ini sudah langsung mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi pada sekitaran jam 7 malam pada waktu itu segala sesuatu ini pun mulai dipersiapkan. Dan langsung jenazah dari Eyang Suminah ini pun dimakamkan pada malam itu juga, pada sekitaran hampir jam 9 malam. Nah, singkat cerita, keesokan harinya acara tahlil ini pun digelar di rumah almarhumah Eyang Suminah. Beberapa warga ini datang, dan pada saat itu ada salah satu warga, bapak-bapak ini yang datang ke acara tahlilan tersebut, mengajak satu anaknya, kisaran umur 11 tahunan. Entah kenapa pada waktu itu kok diajak, kemungkinan di rumahnya sepi atau kenapa, Yayu ini tidak tahu. Jadi diajak di tahlilan itu. Nah, ketika tahlil ini sedang berlangsung dengan hikmat, tiba-tiba anak laki-laki yang berumur kisaran 11 tahunan itu yang diajak bapaknya, tiba-tiba ini menjerit-jerit dari depan rumah almarhumah Eyang Suminah ini. Pak, bapak, pak. Nah, secara otomatis yang ikut tahlilan ini kan jadi menatap semua ke arah anak tersebut, dan bapaknya ini keluar. Ono apa le? Ada apa? Iku lho pak, iku. Neng dhuwur gendeng. Ono apa neng dhuwur gendeng? Neng dhuwur gendeng ono wong gede banget pak, gede dhuwur mlaku pak. Nah, bapaknya ini pada waktu itu Yayu ini melihat, bapaknya melihat ke atas genteng, dan setelahnya ini bilang kepada anaknya, lu gak ono apa-apa kok, gak ada apa-apa, udah ayo pulang aja. Jadi anak itu pun diajak pulang oleh bapaknya, padahal acara tahlil ini belum selesai. Nah, singkat cerita, setelah 7 hari di sana, acara tahlil ini selesai, keluarga Yayu, bapak, ibunya Yayu ini pun kembali ke Jakarta untuk ya melanjutkan hidupnya. Yayu kembali melanjutkan aktivitas kuliahnya, bapak ibunya ini kembali melanjutkan usaha penjualan pakaiannya gitu di Tanah Abang. Nah, berjalannya waktu, rencang semua di tahun memasuki 2019, di mana pada waktu itu ada satu peristiwa, yaitu pagebluk COVID-19. Usaha dari Bapak Yayu ini mulai agak menurun. Sampai puncak-puncaknya ini di tahun 2021, Bapak dari Yayu ini benar-benar nyerah dengan usahanya tersebut. Karena sangat-sangat menurun, dan ekonomi ini kita semua tahulah pada waktu itu sangat berantakan, khususnya di Indonesia ini. Usaha dari Bapak Yayu ini pun akhirnya gulung tikar. Bapak ya dari Yayu ini wajahnya seringkali Yayu ini menangkap. Wajahnya ini benar-benar seperti orang yang tertekan, orang yang benar-benar stres menghadapi situasi kondisi pada waktu itu. Selain dari harus tetap menghidupi keluarganya, membayar biaya kuliah dari Yayu, bapaknya juga punya 7 karyawan, di mana karyawannya ini pun secara terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, berjalannya hari demi hari karena tidak ada pemasukan rencang semua dari Bapak Yayu ini. Bapak Yayu dari Yayu ini benar-benar bingung, ini harus bagaimana cara untuk menyambung hidup karena pemasukan ini benar-benar minus. Nah, pada satu hari Yayu ini ngajak ngobrol bapaknya. Pak, bapak ini kok kelihatan stres, kelihatan benar-benar tertekan. Gini aja Pak, Yayu ini punya ide. Sementara Yayu cuti kuliahnya Pak, sampai keadaan ini benar-benar kembali normal lagi. Nah, bapaknya ini wajahnya nampak kaget dan menjawab, loh ya jangan kayak gitu Nduk, udah kamu ini ndak usah pikiran. Masalah kuliahmu, biaya kuliahmu, ini udah menjadi tanggung jawab Bapak. Udah kamu ndak usah khawatirin itu, Bapak masih sanggup kok untuk membiayai kuliahmu. Lagian kan kuliahmu ini udah masuk ke proses
skripsi, sayang kan, sebentar lagi kamu wisuda. Udahlah, kamu nggak usah ikut mikirin itu. Nah, Yayu ini sempat bilang dengan bapaknya, ya sudah Pak, nanti tak bantu Yayu. Dari hasil penjualan kerajinan tangan Yayu ini, souvenir Yayu, tapi ya memang agak sepi Pak, karena kondisinya COVID seperti ini. Nah, Bapak Yayu ini kembali meyakinkan ke Yayu ini, udah kamu nggak usah khawatir, semua tanggung jawab biaya kuliahmu Bapak ini yang nanggung. Kamu ini masih sekolah kok, udah kamu nggak usah mikirin itu. Tapi berjalannya hari, Yayu ini sering kali menangkap bapaknya ini sering melamun di depan rumahnya gitu kan, nampak stres karena benar-benar tidak ada pemasukan. Sampai pada satu hari ini ada obrolan, Yayu bapaknya dan ibunya ini, Yayu yang memulai membuka pembicaraan. Pak, seminggu yang lalu Yayu ini dengar kalau bapak ini mau menjual rumah di Jakarta ini. Bapak ini kan sempat ngobrolin itu dengan Pak RT di depan rumah. Yayu ini sempat dengar, Pak, ngapurone mohon maaf Yayu karena nggak sengaja dengar gitu. Kalau memang toh harus dijual, ya nggak masalah Pak, dijual dulu. Nanti kalau ada rezeki lagi, kita beli lagi. Yayu ini berusaha untuk ikut membantu secara pemikiran kepada bapaknya itu. Ibunya ini kan kondisinya nurut-nurut aja sama suaminya. Sampai akhirnya bapaknya ini pun memutuskan, ya wis lah rumah ini nanti dijual. Coba tak cari pembeli, nanti kita kembali aja ke kota A yang ada di Jogja gitu. Jadi karena usahanya ini juga udah tutup di Tanah Abang, dan bapaknya ini mulai mencari pembeli gitu, dibantu oleh teman-temannya yang ada di Jakarta. Sampai pada akhirnya rumah ini yang ada di Jakarta terjual dengan harga yang sangat-sangat murah. Karena seperti yang kita tahu lah, pada waktu itu COVID kan segala sesuatunya ini dijual dengan harga yang sangat-sangat murah, karena segala sektor usaha ini kan menjadi hancur lebur, berantakan dan yang semua. Nah, disitulah akhirnya Pak Utomo, Bu Ase, Mbak Yayu ini pun kembali tinggal di kota A yang ada di sekitaran Jogja ini. Nah, sesampainya di sana, rumah warisan peninggalan dari Eyang Suminah dan Eyang Cokro ini nampak tidak begitu terawat. Walaupun bapak dari Yayu ini ketika Eyang Suminah tidak ada ini sudah menggaji orang gitu untuk merawat rumah tersebut, karena mungkin ya tidak ada yang ngawasi gitu. Jadi rumahnya ini nampak tidak terawat. Daun-daun kering ini banyak sekali berserakan di teras rumah. Ketika mereka bertiga ini masuk ke dalam rumah, nampak keadaan rumah ini benar-benar sangat kotor, berdebu, lalu banyak sekali sarang laba-laba, sawang-sawang itu di rumah gitu. Karena hampir 3 tahun semenjak meninggalnya Eyang Suminah ini, rumah ini tidak ada yang menempati. Walaupun ya tadi Bapak Yayu ini udah gaji gitu loh orang, tapi karena mungkin ya tidak diawasi gitu kan. Jadi kerjanya ya seenake dhewe, seenake utile dhewe gitu. Nah, tugas mereka ketika sampai di sana langsung bersih-bersih rumah. Jadi rumah ini biar nyaman untuk ditempati. Jadi pada waktu itu berjalannya hari gitu kan, mereka bertiga udah mulai tinggal di rumah tersebut, dan Yayu ini pun cuti, benar-benar cuti kuliahnya. Bapaknya ini akhirnya setuju karena mau bagaimana lagi, memang kondisinya sangat-sangat sulit pada waktu itu. Nah, di kota A tersebut, Bapak Yayu ini mulai mengutarakan kalau dari hasil penjualan rumah di Jakarta ini, bapaknya pengen merintis sebuah usaha lagi, di mana usahanya ini seperti ya menjahit pakaian ataupun basahan seperti kolor, nantinya untuk dijual kembali. Nah, istrinya ini Bu Ase setuju, Yayu pun setuju. Karena pada waktu itu orderan dari kerajinan tangan Yayu ini juga masih sepi, Yayu ini memutuskan untuk, yowes Pak, nanti juga Yayu ikut bantu jahit. Oke, bapak dari Yayu ini seminggu di rumah tersebut punya keniatan untuk mengadakan satu acara seperti pengajian. Karena menurut Bapak Yayu ini, kalau rumah ini udah lama tidak ditempati, kalau tidak dibuat ngaji atau diadakan syukuran pengajian selamatan ini, nantinya bisa berdampak buruk ataupun ada energi-energi negatif. Jadi bapaknya Yayu ini masih percaya rencang semua dengan hal seperti itu.
Oke. Sampai pada akhirnya acara ini pun digelar pengajian. Warga-warga ini pun diundang gitu kan untuk melaksanakan pengajian di rumahnya tersebut. Nah, pada saat melaksanakan pengajian, ini ada satu momen di mana momen ini benar-benar aneh menurut Yayu. Jadi pada waktu itu ibu dari Yayu yang kondisinya ini berada di pawon, di dapur dengan beberapa orang warga yang perempuan ini sedang masak, mempersiapkan seperti wedang, teh, dan makanan untuk yang datang ngaji ini, tiba-tiba memanggil bapaknya Yayu gitu. Pak Rene. Bapaknya Yayu ini menghampiri, "Ono apa, Bu?" "Pak, iki kok aneh, Pak. Iku sego neng mburi, kok kabeh iki kok mambu yo, basi. Lho kok iso?" "Iya mbuh, pokoknya masak iki bener kok, tapi kok segone dadi lengket, segone iki dadi mambu kabeh." "Loh, lah terus piye, Bu?" "Ya yo aku yo bingung. Terus ayam-ayame sing wis diungkep kabeh tinggal goreng iku kok dadi mambu kabeh. Padahal masake ayam ki wis bener kok, ibu-ibu juga bingung ning mburi. Aduh. Lah terus piye yo? Terus iki mangane nggo apa?" "Ya wis Pak, nganu wae Pak. Bapak ning kutho tumbas nganu wae sego goreng. Toyo sing teko mung wong selawe tok." Akhirnya bapak dari Yayu ini pun setuju gitu. "Oh ya wis Bu, tak tukokno sego goreng wae. Wong onone mung wong selawe tok kok." Nah, bapak Yayu ini akhirnya menuju ke kota untuk membeli nasi goreng untuk untuk yang makan gitu, yang ngaji. 1 jam kemudian bapaknya Yayu ini pun pulang ke rumah. Bapaknya ini kaget karena di depan rumah ini yang ikut ngaji ini pada di depan rumah gitu loh. Ada yang duduk, ada yang kerokok, ada yang berbincang di depan rumah. Bapak dari Yayu ini tanya, "Lho Pak, kok pada di depan rumah semua Pak?" "Oh nganu Pak, barusan itu loh Pak Hasim ini kesurupan." "Pak Hasim kesurupan? Lah kesurupan kenapa Pak?" "Ya enggak tahu Pak kami." Jadi pada waktu bapaknya Yayu ini masih beli nasi goreng, ada satu peristiwa di mana satu yang ikut ngaji yang bernama Pak Hasim ini mengalami kesurupan. Jadi Pak Hasim ini entah kenapa tiba-tiba ini awalnya duduk seperti biasa ikut ngaji gitu. Setelahnya Pak Hasim ini menurut penuturan beberapa warga ini menunduk, dan tiba-tiba Pak Hasim ini melotot, matanya ini memandangi semua warga yang ikut ngaji, dan secara tiba-tiba tangannya ini seperti seorang penari gitu, dan bergerak-gerak layaknya seorang penari. Jadi sambil melotot gitu, menatap semua warga. Nah disitulah warga ini akhirnya yakin kalau Pak Hasim ini mengalami kesurupan. Nah disitulah ada seorang kiai yang namanya ini Kiai Amir. Nah Kiai Amir pun mengambil satu botol, di mana botol ini berisi air putih, air mineral, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dicipratkan ke Pak Hasim ini, sampai akhirnya Pak Hasim ini pun kembali sadarkan diri. Yang awalnya ini seperti lemas, tidak sadarkan diri, sampai akhirnya Pak Hasim ini normal kembali, dan kondisinya Pak Hasim ini sudah diantarkan itu pulang ke rumahnya. Nah bapak dari Yayu ini benar-benar kaget. Yayu ini pun mengiyakan, "Iya Pak, tadi memang ada kejadian seperti itu." Nah sampai pada akhirnya warga-warga ini pun disuruh makan gitu. "Udah Pak, makan dulu Pak, ini ada nasi goreng, mohon maaf." Karena diceritakanlah oleh bapaknya dari Yayu ini kalau nasinya ini kok basi gitu. Lalu ayamnya ini yang mau digoreng juga basi, padahal masaknya ini udah bener-bener ibu-ibu ini di belakang. Nah para warga ini pun tidak mempermasalahkan itu. Mereka ini makan. Nah di tengah-tengah mereka makan, tiba-tiba ibu dari Yayu ini yang ada di pawon, di dapur ini menjerit. Secara otomatis bapaknya Yayu ini langsung lari ke belakang, dan ketika sampai di belakang, Yayu juga ikut ke belakang. Mereka berdua ini melihat yang ikut masak ada 4 orang ibu-ibu. Ini semuanya duduk berjejer. Duduk ini mereka ini menggerakkan tangannya sama seperti kondisi dari Pak Hasim, layaknya seorang penari. Dan mereka ini serempak seperti menggerakkan tangannya ini seperti seorang penari sambil melotot gitu.
ke arah ibu-ibu yang lain yang ada di dapur. Nah, semua yang ada di situ panik gitu loh. Nah, tiba-tiba ibu-ibu ini, 4 orang ibu-ibu ini berdiri dan seperti menginjakkan kakinya sambil terus menari. Jadi seperti gejuk-gejukan kaki gitu loh, seperti ini secara berempat. Nah, pada waktu itu akhirnya Kiai Amir pun menyuruh bapaknya Yayu ini mengambil satu baskom diisi air dari kamar mandi. Dan setelahnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan langsung disiramkan ke 4 orang ibu-ibu yang mengalami kesurupan ini. Nah, akhirnya ibu-ibu ini pun langsung seperti tidak sadarkan diri gitu kan. Dan kondisi ini kan menjadi riuh, menjadi kacau pada malam itu. Dan pengajian ini pun akhirnya dilanjutkan seadanya sampai pengajian ini pun selesai. Nah, berjalannya hari, Yayu ini pun mulai tinggal di rumah tersebut gitu, mulai ya biar dia ini kerasan gitu. Dia mulai melakukan aktivitasnya walaupun tidak ada pesanan. Yayu ini bikin kerajinan tangan, Yayu ini bikin ya craft gitulah untuk stok juga. Nah, Yayu ini keinget, dia ini dulu punya satu temennya ini namanya Rahma. Di desa tersebut, Yayu ini masih ingat betul, walaupun udah sangat lama Yayu ini terpisah dari Rahma ini. Jadi mereka ini terpisah kan ketika kelas 6 SD. Pada waktu itu Yayu ini kondisinya udah dewasa, udah kuliah gitu, udah cukup lama. Yayu ini baru teringat. Dia ini sempat tanya dengan bapaknya, "Pak, Bapak ingat gak dulu aku punya teman namanya Rahma. Rahma ini masih di sini enggak ya, Pak?" "Ya mungkin masih. Ya coba kamu ke sana aja, disamperin ke rumahnya. Kamu masih ingat toh?" "Ya masih, Pak. Itu kan rumahnya di ujung desa." "Ya sudah, besok ke sana aja. Lagian itu ada sepeda. Kamu bisa ke sana naik sepeda." Nah, di keesokan harinya Yayu ini pun naik sepeda menuju ke rumah dari teman masa kecilnya yang bernama Rahma. Dan betul saja Rahma ini masih tinggal di sana. Jadi mereka ini pun melepaskan rindu gitu loh. Karena udah banget lamanya mereka ini tidak ketemu. Mereka ini ngobrol, mereka ini akhirnya bersepeda keliling desa. Nah, pada waktu itu hari-hari ini pun dijalani Yayu itu dengan si Rahma. Dan Rahma ini menjadi tahu kalau Yayu ini punya keterampilan bikin souvenir dan lain sebagainya. Seringkali Rahma juga ke rumahnya dari Yayu gitu. Nah, di suatu hari Yayu ini sempat teringat dengan satu penjual, di mana penjual ini berjualan rujak. "Ma, Rahma, kamu masih ingat gak, Ma? Dulu ini kita sering beli loh ketika kita ini kecil. Kita pulang dari sekolah dulu SD, kita sering jajan di satu warung, di mana warung ini jualan rujak. Namanya ini Bu Rahmi, ini masih ada ndak ya?" Nah, Rahma ini menjawab, "Ya masih, Bu Rahmi masih jualan kok. Kamu kangen ya sama rujaknya?" "Iyalah, aku kangen, udah lama banget kok. Dulu kan kita sering kali ke sana kalau pulang sekolah SD itu." "Yuk, kamu pengen ke sana?" "Pengen." "Ayo kita ke sana besok." Nah, mereka ini akhirnya janjian gitu kan, besok harinya untuk ke sana. Mereka ini berencana untuk makan rujak di sana. Nah, sesampainya di sana, si Rahma ini ditanya oleh Bu Rahmi yang jualan rujak ini. "Loh Rahma, ini siapa? Temanmu, kok ibu seperti baru lihat?" Nah, disitulah Rahma ini menjelaskan, "Loh Bu Rahmi, ini kan cucunya Eyang Cokro, Eyang Suminah, yang dulu tinggal di sini loh. Masa lupa?" Bu Rahmi ini seperti wajahnya mengingat-ingat. Lalu dia ini baru teringat gitu. "Oh alah, Mbak Yayu ya, Rahayu." "Iya Bu." "Oh lah, udah mulai di sini, tinggal di sini apa liburan di sini?" "Ya tinggal di sini, karena dijelaskanlah oleh si Yayu ini usaha dari bapaknya ini di Jakarta mengalami kebangkrutan gitu kan karena adanya pagebluk, adanya COVID." "Oh iya iya, jadi sekarang tinggal di situ ya?" "Iya." Nah, setelahnya sambil membuat rujak, Bu Rahmi ini wajahnya agak pelirak-pelirik gitu sama Yayu ini. Nah, tiba-tiba Bu Rahmi ini bilang sama Rahma, "Mbak Rahma, ini rujaknya dibungkus saja ya. Ibu mau tutup gitu." "Loh, lah mau tutup kenapa Bu? Kan ini masih banyak dagangannya." "Udahlah, pokoknya ibu ini mau tutup aja. Udah dibawa aja ya, dibungkus aja, jangan dimakan di sini." Akhirnya kan agak aneh Rahma ini.
Rama ini akhirnya bilang sama Yayu, gimana Yu? Ya sudah, enggak masalah lah, kita bungkus saja. Akhirnya rujak ini dibungkus, dibawalah ke rumah Yayu. Mereka makan rujak di sana. Yayu ini sempat tanya sama Rama, "Mah, kenapa yo Bu Rami tadi kok seperti tiba-tiba aja kok mau tutup warungnya? Dan dia ini seringkali seperti lirak-lirik ke aku ini, seperti memandang ada sesuatu yang aneh gitu dari diri aku." Nah, Rama ini berusaha menenangkan sahabatnya. Loh, ya mungkin karena Bu Rami juga agak kaget karena kan sudah lama rumahmu ini tidak ditinggali gitu loh. Jadi kemungkinan ya agak kaget kok sekarang juga ditinggali lagi, dan Bu Rami juga udah lama sekali kan tidak lihat kamu ini, dan tiba-tiba kamu ini udah gede gitu. Nah, kenapa toh kok kamu tanya seperti itu? Ya tidak ada masalah sih sebenarnya, cuma tadi kok agak lirak-lirik ya ke aku. Aku ini merasa ditatap dengan tatapan yang aneh gitu loh, tatapan yang asing. Udahlah, kamu ini tidak usah mikir yang negatif gitu, mikirnya yang positif aja. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka ini makan rujak. Dan setelah makan rujak, si Rama ini pun pamit dengan Yayu. Dia pulang ke rumahnya dengan sepedanya. Nah, di malam harinya, Yayu ini mendapatkan WhatsApp dari satu temannya yang ada di sekitaran Jakarta ini. Temannya mau memesan souvenir. Jadi temannya ini mau menikah gitu. Walaupun pada masa-masa COVID, ya mungkin dengan colong-colongan, temannya ini bisa melaksanakan acara resepsi pernikahan. Dia ini mau pesan souvenir dengan jumlah yang sangat banyak, ratusan gitu. Nah, Yayu ini pun senang, karena udah lama dia tidak dapat orderan gitu kan, karena adanya COVID. Dia ini sempat bilang sama bapak ibunya, "Pak, Bu, alhamdulillah ini Yayu dapat pesanan lagi, orderan lagi." "Oh ya wes, Duk, kalau gitu ya sudah mulai dikerjakan aja." "Pak, ini orderannya agak banyak. Gimana yuk Pak, kalau Yayu ini pakai kamar yang ada di depan, kamarnya Eyang?" Nah, bapaknya ini mengizinkan. "Ya wes, dipakai aja. Tapi kondisinya kuncinya ini rusak, Duk. Berarti besok Bapak manggil tukang kunci dulu untuk benerin kuncinya. Karena kamarnya kan tidak bisa dibuka gitu. Semenjak beberapa tahun yang lalu Eyang Sumina ini meninggal." "Oh ya sudah Pak." Nah, di keesokan harinya tukang kunci ini pun dipanggil oleh bapaknya Yayu untuk buka kamarnya tersebut, untuk memperbaiki kunci dari kamar Eyang Suminah dan Eyang Cokro ini. Setelah diperbaiki, dibukalah kamar tersebut. Yayu ini masuk. Yayu ini masih ingat betul kondisi dari kamar ini masih sama. Dipannya ini dipan tua yang menggunakan besi, ada satu meja rias di pojokan kanan, ada jendela besar di situ, ada satu kursi goyang, ada pula kipas angin di pojokan dari kamar tersebut. Nah, Yayu ini masih ingat betul dulu ketika SD. Ketika Yayu ini SD, kondisinya ini sama seperti itu. Jadi tatanan dari kamar ini kok tidak berubah ya. Jadi luar biasa ini, kamar ini masih dalam kondisi yang sama. Akan tetapi memang agak berdebu, karena bertahun-tahun ini setelah meninggalnya Eyang Sumina ini tidak ditempati. Nah, setelahnya Yayu ini nyapu kamar tersebut. Dan di hari itu juga Yayu ini mulai mengerjakan orderan dari temannya yang ada di Jakarta itu. Nah, di sekitaran jam 3:30 sore, Yayu ini masih mengerjakan kerajinan tangannya tersebut, souvenir. Dan Yayu ini antara sadar dan tidak sadar. Yayu ini seperti mendengar suara pintu dari kamar tersebut seperti menutup sendiri gitu loh. Yayu ini menoleh ke belakang, karena posisi Yayu ini duduk membelakangi pintu kamar tersebut. Ketika Yayu ini menoleh, tidak ada siapapun. Nah, Yayu ini kembali melanjutkan kerajinan tangannya. Nah, setelahnya Yayu ini pada sekitaran hampir jam 5 sore, Yayu ini menuju ke meja makan. Dia ini belum sempat makan siang. Dari siang ini dia benar-benar lapar, dia makan. Setelahnya dia mandi dan kembali lagi. Setelah maghrib ini dia melanjutkan pekerjaan tangannya tersebut. Dia melanjutkan, dan pada sekitaran jam 8:30 malam, bapaknya Yayu ini bilang sama Yayu, "Duk, makan dulu, kamu belum makan malam, nanti lapar loh, kamu sakit." "Ya Pak, nanggung sebentar lagi." Nah, Yayu ini akhirnya kembali melanjutkan pekerjaan tangannya. Pada sekitaran jam 9 malam, Yayu ini makan. Setelah makan, Yayu ini kembali ke kamar tersebut. Dia kembali lagi mengerjakan pekerjaan tangannya. Jadi benar-benar Yayu ini sangat bersemangat, karena udah
banget lamanya dia ini tidak dapat orderan gitu loh rencang semua. Nah, sampai pada sekitaran jam 10 Yayu ini mulai merasakan kondisi dia ini benar-benar ngantuk gitu. Nah, karena Yayu ini udah benar-benar ngantuk, Yayu ini pun memutuskan, ya wis lah aku tak tidur di sini aja, diamben didipannya dari eyangnya dulu. Karena dia ini malas mau beranjak ke kamarnya gitu loh. Karena udah banget ngantuknya. Nah, Yayu ini mulai tidur di situ. Di awal-awal Yayu ini tidur, tidak ada keanehan apapun. Lalu berjalannya waktu pada sekitaran jam 1 dini hari. Yayu ini merasa dia ini mendengar ada suara anak kecil ini yang bermain. Jadi anak kecil ini kok banyak ya? Akhirnya Yayu ini riep-riep membuka matanya. Nah, betul juga di situ Yayu ini melihat ada 4 anak kecil ini yang bermain. Di tegel ini seperti lantai zaman kuno. Ini sedang bermain. 4 anak ini duduk melingkar di kamar dari eyangnya Yayu. Dan Yayu ini ngucek-ngucek matanya. Bener enggak yang dia lihat? Setelah dia ngucek-ngucek matanya, Yayu ini baru yakin kalau itu benar-benar 4 orang anak kecil ini sedang bermain permainan jelangkung. Jelangkung. Di sini ada pesta. Nah, waktu itu Yayu ini benar-benar agak merinding. Nah, ketika Yayu ini mau beranjak dari dipan itu, tiba-tiba salah satu dari anak kecil ini menatap dengan sangat cepat ke arahnya Yayu. Nah, disitulah Yayu ini benar-benar kaget. Yayu ini agak menjerit. Dia langsung lari menuju ke kamar bapaknya. Bapak bangun Pak. Bapaknya ini udah tidur sama ibunya. Bapak ibunya tidur. Ono apa? Itu Pak, barusan Yayu lihat ada anak kecil yang main jelangkung di kamarnya eyang. Loh, maksud tak? Akhirnya bapaknya Yayu ini pun menuju ke kamar dari eyangnya. Dilihat ini tidak ada siapapun. Akhirnya bapak Yayu ini nyuruh Yayu, udahlah kamu ini kecapean, Duk. Makanya kalau ngerjain sesuatu ini jangan diforsir, kamu kecapean mungkin. Udah, kamu mau tidur di kamarmu apa mau tidur sama bapak ibu? Yayu mau tidur sama bapak ibu aja. Yayu takut. Yowis tidur sini. Akhirnya di malam itu, Yayu ini pun tidur gitu. Dengan bapak ibunya, Yayu tidur di tengah, diapit oleh kedua orang tuanya. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya, setelah Yayu ini mandi pada sekitaran jam 9 pagi, walaupun agak merinding karena kondisinya ini terang, Yayu ini pun mulai melanjutkan pekerjaannya. Di kamar eyangnya, dia mulai lagi membuat souvenir yang dipesan oleh temannya yang ada di Jakarta gitu. Nah, pada sekitaran setengah 12 siang, Yayu ini lapar, dia makan. Setelah makan, Yayu ini duduk di depan rumah, di teras. Dia ini santai-santai, leyeh-leyeh menikmati angin. Pada waktu itu Yayu ini sedang menatap ke arah jalan yang ada di depan rumah eyangnya tersebut. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki, di mana laki-laki ini kisaran umurnya 25 tahunan, dan laki-laki ini biasa dipanggil oleh warga sekitar ini dengan nama Mas Tomo. Dan Yayu ini juga tahu kondisi Mas Tomo ini mengalami gangguan jiwa. Nah, Mas Tomo ini jalan dengan kaki ini seperti diseret gitu kan. Srek, berhenti tepat di depan rumah dari Yayu ini. Dan tiba-tiba Mas Tomo ini menatap dengan tajam, seperti tatapannya ini marah ke arah Yayu dan rumahnya Yayu ini. Dan Mas Tomo ini tiba-tiba seperti bentak-bentak gitu. Oh, dasar cokro edan. Cokro ini gendeng. Kurang ajar cokro ini, kurang ajar. Nah, Yayu ini benar-benar takut. Loh, Mas Tomo tiba-tiba bentak seperti itu. Batin Yayu. Karena sebelum-sebelumnya Mas Tomo ini, Yayu tidak pernah melihat kalau Mas Tomo ini bentak-bentak Yayu ini seperti itu. Yayu ini ketakutan. Dia ini masuk ke dalam rumah. Dia cuma mengintip ada. Akhirnya dari balik jendela di rumahnya itu dia ngintip. Mas Tomo ini seperti diseret oleh seorang ibu-ibu. Kemungkinan itu ibunya dari Mas Tomo. Disuruh menjauh dari situ. Yayu ini benar-benar bingung. Loh, Mas Tomo ini kenapa? Sampai pada akhirnya kejadian itu dia ceritakan kepada ibunya. Bu, ibu, Yayu mau cerita, Bu. Cerita apa, Nduk? Pada waktu itu ibunya ini masih ada di dapur di belakang. Itu barusan kok Mas Tomo seperti bentak-bentak Yayu, seperti marah sama keadaan rumah ini. Jadi Mas Tomo ini bilang kalau
Oh, cokro edan, cokro gendeng, kurang ajar cokro ini. Jadi seperti menggerutu, seperti memarahi eyang cokro gitu. Nah, ibu dari Yayu ini awalnya agak terdiam. Setelahnya ini menjawab, ya wis lah, nggak usah diurusi, nggak usah dikubris. Namanya aja Tomo itu ndak waras kok. Dah, kamu ndak usah nelikuri, ndak usah gubris dari Tomo itu. Namanya aja orang ndak waras. Nah, setelahnya di malam harinya Yayu ini kembali mengerjakan pekerjaan pesanan itu, orderan. Nah, pada waktu itu, pada sekitaran jam 10 malam, Yayu masih asik dan dia ini belum ngantuk seperti malam sebelumnya, masih asik mengerjakan orderannya. Yayu ini benar-benar mendengar ada suara langkah kaki memasuki kamar tersebut. Langkah kaki ini seperti diseret gitu. Sek, sek. Yayu ini terdiam. Dia berhenti dari pekerjaannya. Dia ini langsung menoleh dengan cepat gitu. Ternyata tidak ada siapapun. Nah, disitulah Yayu ini merasa merinding gitu. Yayu ini jadi teringat, kok seperti tadi Mas Tomo ya, langkah kakinya seperti diseret. Terus ini siapa? Kok barusan seperti masuk ke kamar? Karena kondisinya Yayu ini duduk seperti malam-malam sebelumnya, membelakangi dari pintu kamar tersebut, pintu kamar eyangnya. Akhirnya Yayu ini pun, wis lah, tak lanjutin besok. Yayu ini langsung keluar kamar. Dia pun menuju ke kamarnya sendiri. Dia ini mau tidur gitu. Udahlah, aku tak tidur. Aku tak istirahat, barangkali aku juga kecapean. Seperti yang dikatakan oleh bapakku kemarin. Aku kecapean, jadi aku mengalami seperti ya mungkin halusinasi atau delusi. Yayu ini pun akhirnya tidur. Nah, Yayu ini tidur ini masih tidur ayam. Yayu ini mendengar ada suara seperti orang yang sedang menggergaji kayu. Serok, 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 serok. Di tengah-tengah Yayu ini masih tertidur ayam, Yayu ini pun membuka matanya gitu loh. Yayu ini akhirnya menajamkan pendengarannya. Dan benar aja, suara ini seperti orang yang sedang menggergaji kayu. Serok, serok, serok. Yayu ini akhirnya terduduk gitu kan. Di depannya, dia menajamkan pendengarannya, oh suaranya dari dapur. Yayu ini lihat jam, pada sekitaran jam 1 dini hari. Yuslah, tak lihat. Itu suara apa? Sekalian aku mau buang air kecil gitu loh, ke belakang. Yayu ini buang air kecil terlebih dahulu karena kondisi kamar mandinya ini belum sampai di dapur gitu. Karena suara ini berasal dari dapur. Setelah Yayu ini kencing, suara ini masih terdengar. Serok, serok, serok. Yayu jalan menuju ke arah dapur. Nah, sesampainya Yayu ini di dapur, Yayu ini benar-benar kaget. Disitulah Yayu ini melihat ada sosok ini yang sangat besar. Ini seperti tertidur di langit-langit dari atap dapur itu. Karena atap dapur dari rumah eyang Yayu ini tidak ada seperti Ethernitnya. Tidak seperti ada langit-langit kamarnya. Jadi plong-plongan. Jadi hanya kayu-kayu kelapa, glugu yang dijadikan tiang penyangga dari genteng ini. Nah, sosok ini seperti berada di glugu-glugu itu. Kayu-kayu kelapa itu. Sedang tidur. Sosok ini besar. Tidur ini seperti nembus gitu. Kepalanya ini agak nembus ke genteng. Dan ternyata suara ini berasal dari sosok tersebut. Jadi yang dikira Yayu ini awalnya adalah suara seorang sedang menggergaji kayu. Ternyata itu suara dengkuran dari sosok tersebut. Disitulah Yayu ini benar-benar kaget. Ya Allah, itu apa? Yayu ini menjerit. Ya ini lari ke kamar bapaknya. Pak, bangun, Pak, bangun, Pak. Bapaknya ini bangun. Ada apa, Nduk? Ada apa? Kok kamu ketakutan gitu? Itu Pak, di belakang, Pak. Oh, wong gede banget, Pak. Turu, Pak. Turu neng buri, neng pawon, neng dapur. Ayo Pak Rono, Pak, ditelok, Pak. Yayu wedi. Bapaknya ini akhirnya ke sana dengan ibunya. Dilihat ini tidak ada siapapun. Nah, disitulah Yayu ini benar-benar ketakutan. Di malam itu Yayu ini langsung serta-merta ini meminta tidur dengan bapak ibunya lagi. Di keesokan harinya, Yayu ini pun mengutarakan ketakutannya, ketidaknyamanannya berada di rumah tersebut dengan bapak ibunya. Pak, Bu, Yayu tidak nyaman, Yayu takut, Yayu ki wedi, Pak. Kok bendina Yayu ki mengalami gangguan-gangguan kok ngene, gangguan-gangguan seperti itu. Sampai pada akhirnya bapaknya ini berusaha menenangkan Yayu. Ya wis Nduk, ya wong jenenge omah iki kan wis suwi gak tinggoni. Ya mungkin ono kejadian-kejadian kok ngono. Wis kene ae. Sesuk bapak tak ngundang Kiai Amir ben ndongakno omah iki meneh.
Jadi bapaknya ini menenangkan Yayu. Nah, di keesokan harinya Kiai Amir ini pun mendoakan rumah itu lagi, dan sampai 1 minggu kemudian ini tidak ada kejadian apapun gitu loh rencang semua. Yayu ini mengerjakan kerajinan souvenirnya ini dengan baik-baik saja. Nah, ketika di hari ke-8, 1 minggu setelah didoakan oleh Kiai Amir ini, Yayu ini masih finishing. Finishing ini berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tangannya tersebut, souvenir yang dipesan karena udah hampir selesai, udah finishing lah. Yayu ini masih mengerjakan di siang hari itu. Pada sekitaran jam setengah 1 siang, setelah makan siang, Yayu kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yayu ini merasa keadaan ini benar-benar gerah gitu loh, panas. Akhirnya Yayu ini jalan menuju ke kipas angin yang ada di pojokan dari kamar eyangnya itu. Yayu ini jalan menghidupkan kipas angin. Yayu ini mau balik. Tiba-tiba Yayu ini menginjak tegel atau lantai zaman kuno. Ada satu tegel yang diinjak oleh Yayu. Ini mengeluarkan suara ini berbeda dari tegel-tegel yang lain. Jadi suaranya seperti deng, deng. Kok beda? Diinjak lagi sama Yayu. Deng, deng. Tegel sebelahnya diinjak dek, dek, dek. Beda. Diinjak lagi yang tadi. Deng, deng, deng. Loh, kok suaranya beda ya? Akhirnya hal itu diutarakan Yayu ini kepada bapaknya. Pak, itu kok ada suara tegel yang suaranya ini beda. Bapaknya ini akhirnya kan penasaran juga. Bapaknya akhirnya ke sana, dicek, ternyata bener aja. Dan bapaknya ini bilang sama Yayu, "Ya wis landuk, iki langsung tak bongkar ayo. Ketoke kok ono sesuatu iki nang kene, kok beda tegel iki." Nah, akhirnya Yayu ini pun setuju. "Kamu ndak masalah kalau ini tak bongkar dulu. Itu pekerjaanmu nanti agak disingkirkan." "Ndak apa-apa, Pak, ndak masalah." Nah, akhirnya bapaknya ini mengambil linggis gitu. Bapaknya ini langsung nyongkel, itu kan tegel itu dicongkel dengan sekuat tenaga dengan susah payah. Setelah berhasil dicongkel, bapaknya ini melihat, Yayu juga melihat, ada seperti papan kayu yang menutupi sebuah lubang. Nah, disitulah akhirnya beberapa tegel ini pun dicongkel lagi karena papan kayu ini nampak lebar gitu. Setelah berhasil tegel ini dicongkel gitu, papan kayu ini pun dibuka dan ternyata di situ ada satu lubang. Lubang ini tidak begitu dalam. Disitulah Bapak Yayu dan Yayu, juga akhirnya ibunya ini melihat ada satu kotak, di mana kotak ini adalah besek. Besek ini adalah kotak yang biasa digunakan untuk orang ini hajatan, untuk wadah nasi gitu, yang dibikin menggunakan bilah-bilah bambu, anyaman bambu gitu kan, besek. Diambillah besek itu. Nah, setelah dibuka oleh bapaknya Yayu, Yayu ini benar-benar kaget. Bapaknya kaget, ibunya kaget. Di situ ada satu bungkusan menggunakan kain kafan. Nah, bungkusan ini dikeluarkan oleh bapaknya Yayu, dibukalah bungkusan kain kafan tersebut. Setelah dibuka, mereka bertiga ini tambah kaget. Karena di dalamnya ini isinya ada tulang belulang ayam ini yang sudah nampak lama sekali, udah kering. Di situ juga ada beberapa foto. Tidak beberapa, malah jumlahnya ini banyak. Foto ini seperti foto-foto zaman kuno. Dan anehnya lagi rencang semua, di foto-foto itu semua ada seperti bercak-bercak darah yang sudah mengering. Nah, mereka bertiga ini benar-benar kaget. Sampai akhirnya barang-barang itu pun dibawa oleh Bapak Yayu ke depan rumah. Nah, di depan rumah, Yayu ini bertanya dengan bapaknya, "Pak, lah ini apa, Pak? Kok Yayu ini tidak mudeng? Ini apa, Pak?" Bapaknya Yayu ini cuma menjawab, "Yo, kemungkinan ada orang yang mau berbuat jahat kepada eyangnya Yayu, kepada eyang Cokro atau eyang Suminah." Begitulah jawaban dari bapaknya Yayu ini. Nah, Yayu ini benar-benar tidak mudeng pada waktu itu. Maksudnya apa? Berbuat jahat apa? Nah, setelahnya benda-benda itu, barang-barang yang ditemukan ini, foto-foto itu yang ada seperti bercak darah keringnya, lalu tulang belulang ayam ini dibakar. Kain kafannya, beseknya juga dibakar oleh bapaknya Yayu di teras rumah. Yayu cuma bisa melihat pada waktu itu. Jadi Yayu ini benar-benar bingung, itu apa sebenarnya. Nah, di keesokan harinya, Yayu ini pun menggunakan sepedanya. Dia ini menuju ke rumahnya Rama. Karena dia ini penasaran dengan apa yang kemarin ini dia lihat. Dia ini ingin bercerita dengan satu sahabatnya itu. Sampai di rumah Rama, Rama ini langsung mengajak Yayu, "Yuk, kita sepeda-sepedaan aja keliling desa, nanti menuju ke satu tempat. Kamu pasti ingat, tempat ini adalah tempat seperti tanah lapang kecil. Dulu tempat kita biasa bermain dengan teman-teman yang lain.
Nah, teman-teman lain ini banyak gitu yang udah ke Jakarta untuk merantau, bekerja dan lain sebagainya. Karena kebanyakan di lingkungan kota A tersebut, di satu dusun ini banyak yang nggak kuliah gitu. Teman-teman dari Yayu, dari Rama ini banyak yang sudah langsung bekerja gitu, lulus SMA di PT, di mana gitu di Jakarta. Nah, Yayu ini setuju, mereka pun bersepeda. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka ini mengenang masa kecil mereka sampai pada satu pembicaraan. Yayu ini berbicara, dia ini menuturkan kepada Rahma, "Mak, aku mau cerita sama kamu." "Cerita apa, Yu?" "Kemarin itu yo, aku, bapakku, ibuku ini menemukan ada satu lubang di kamarnya eyangku. Setelah dibuka, lubang ini ada di bawahnya dari tegel. Setelah dibuka ada lubang. Nah, lubang ini isinya itu ada besek. Besek ini dibuka. Kami ini menemukan ada banyak sekali foto zaman-zaman kuno, di mana foto-foto ini ada bercak darahnya yang sudah mengering. Ada tulang ayam juga. Nah, itu dibungkus dengan kain kafan. Kamu tahu nggak itu apa?" Rama ini diam aja. Setelahnya Rama ini menjawab, "Aku nggak tahu, Yuk." Tapi wajah Rama ini agak menunjukkan wajah yang berbeda. Yang tadinya ini sumringah ceria, ini agak seperti menyimpan sesuatu. Menurut penuturan dari Yayu ini pada waktu itu. Nah, Yayu ini akhirnya mendesak, "Bener kamu nggak tahu itu apa? Kok katanya bapakku ini ada yang mau berbuat jahat sama keluargaku, khususnya sama eyangku ini. Ini bener kamu nggak tahu, Mak Rama?" "Enggak, aku nggak tahu apa-apa." Sampai akhirnya mereka melanjutkan berada di tempat itu, dan tidak begitu lama mereka pun pulang. Nah, ketika pulang ini, karena si Yayu ini masih penasaran, dia ini masih terus mengikuti Rama gitu. "Mak, aku tak ikut ke rumahmu ya." "Yo, ayo ke rumahku, mau main ke rumahku nggak masalah." Akhirnya ke rumah Rama, mereka berdua berhenti di rumah Rama, mereka duduk di teras. Nah, pada waktu itu, ketika mereka baru sampai di teras rumahnya Rama berdua ini, ada neneknya dari Rama yang sedang duduk juga di teras. Nah, beberapa kali ketika Yayu ke sana, Yayu ini memang merasakan kalau neneknya dari Rama ini, ketika Yayu ini main, pandangan dari nenek Rama, tatapannya ini seperti sinis sama Yayu. Dan betul aja, pada waktu itu neneknya Rama ini langsung masuk, melihat Yayu ini sampai di situ. Dia ini menatap dengan sinis dan langsung masuk ke dalam rumah. Tapi hal itu tidak dijadikan satu masalah oleh si Yayu ini, dan disitulah Yayu ini masih terus mendesak Rama. "Mak, kamu beneran nggak tahu itu apa?" "Aku nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu, dan kalau toh aku tahu, aku nggak berani bercerita sama kamu." "Loh, berarti kamu kan tahu ada sesuatu mungkin di rumahnya eyangku." Nah, pada waktu itu ibu dari Rama ini berjalan dari belakang menuju ke ruang tengah, di mana Rama dan Yayu ini duduk di situ setelah tadi dari teras. Ibu dari Rama ini pun berbicara kepada Yayu ini. "Loh lah, emang bapaknya Mbak Yayu apa ibunya Mbak Yayu nggak pernah cerita satupun toh sama Mbak Yayu ini?" "Enggak, Bu, nggak pernah cerita apa-apa, Bapak Ibu." "Oh ya sudah kalau gitu." "Loh lah, Ibu tahu sesuatu ya?" "Bu, lah itu apa, Bu, yang ditemukan, diceritakanlah oleh Yayu ini?" Ibu dari Rama ini menjawab, "Aduh, aku nggak berani Mbak Yayu kalau cerita. Udah Mbak Yayu coba tanya aja sama bapak sama ibu gitu. Sekali lagi tanya, coba barangkali nanti mendapatkan jawaban." Nah, pada saat itu juga Yayu ini langsung mengayuh sepedanya pulang ke rumah. Dia tanya sama bapak dan ibunya yang lagi jahit kolor itu. Dia tanya di situ, "Pak, Bu, sebenarnya itu apa? Kok kata bapak kemarin itu kayak ada yang mau jahati dari Eyang Cokro ini, Eyang Sumina." Nah, bapaknya ini diem aja terus menjawab, "Udahlah, kamu ini udah nggak usah mikirin hal itu. Itu ada sesuatu yang mau berbuat jahat kepada rumah ini, kepada Eyang Yayu ini, kepada Eyangmu ini dulu. Udah, kamu nggak usah ikut mikirin, nggak usah dipikirin hal-hal itu. Toh itu udah kelewat lama." Nah, Yayu ini akhirnya jalan ke depan teras rumah. Dia ini benar-benar penasaran. Dia ini merasa Yayu ini pasti ada sesuatunya. Yayu balik lagi di sore harinya ke rumahnya dari Rama. Disitulah akhirnya Yayu ini mendesak ibunya dari Rama, mendesak Rama untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Yayu ini. Karena banget penasarannya Yayu ini, didesak terus, "Bu,
Mak, tolong ceritain lah, itu apa toh yang ditemukan oleh bapakku ini kemarin? Ada foto yang dengan bercak darah mengering, ada kain kafan, ada besek, kok itu dipendem di tanah? Itu sebenarnya apa? Ada tulang belulang ayam juga. Nah, pada waktu itu nenek dari Rama ini berjalan dari belakang menuju ke arah mereka bertiga ini yang sedang ngobrol. Tiba-tiba neneknya Rama ini seperti menghardik, membentak Yayu ini. Kowe pengen ngerti? Kowe pengen ngerti gak? Si mbahmu iku sapa? Eyangmu iku sapa? Eyang Cokro iku. Eyang Cokro iku dukun santet. Si mbahmu iku dukun santet.